selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini, saya sudah berada di Pura Tirtasari, di mana pura ini adalah salah satu pura yang ada di Provinsi Bengkulu, yang komunitas masyarakatnya di desa ini adalah beragama Hindu. Pada sore hari ini, kita berada di lokasi sepertinya sepi, tapi sebenarnya teman-teman kita yang beragama Hindu sedang merayakan suatu upacara yang dia lakukan setiap 15 hari sekali, itu dalam rangka bulan purnama ya, dan untuk menyambut hari raya Galungan besok hari. Ini adalah suasana yang kita nanti bisa dilihat di sini bagaimana ini adalah salah satu tempat ibadahnya. Lebih jelasnya lagi nanti kita akan ketemu dengan salah satu tokoh Hindu yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Mangku Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Puji syukur pada malam hari ini, malam hari yang berbahagia ini, kita bisa bertemu langsung dengan salah satu pimpinan kita yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak I Dewa Gede Ardana, dengan nama rohaninya Jeruk Gede Dwija I Dewa Gede Ardana. Beliau akan merupakan salah satu narasumber kita pada malam hari ini yang akan menceritakan tentang bagaimana interaksi sosial suku Bali yang ada di Provinsi Bengkulu. Barangkali para mahasiswa ingin bertanya-tanya, di Bengkulu banyak suku kan? Nah, kemarin saya sudah menceritakan bahwa di Bengkulu ada 7 suku yang asli dan ada beberapa suku yang pendatang yang sudah lama tinggal di Bengkulu ini, tapi dalam hal kehidupannya, interaksi sosialnya berjalan dengan baik. Tapi kalau saya mengatakan itu sudah berjalan dengan baik tanpa ada penjelasan dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Bengkulu ini, kayaknya kurang afdol ya. Nah, untuk itu pada malam hari ini saya sudah meminta izin Pak Binanda kita untuk menjelaskan tentang bagaimana interaksi antar suku, khususnya suku Bali yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya. Begini Pak, kami ini dari kelas modul Nusantara yang diikuti oleh para mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi maksudnya bukan hanya di Provinsi Bengkulu saja, cuman ini ada juga beberapa mahasiswa ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga ada dari Nusa Tenggara Barat ya, ikut dalam kelas kita hari ini. Nah, saya sudah menjelaskan bahwa di Bengkulu itu banyak sekali Pak suku-suku yang ada, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang kita masih hidup damai gitu ya. Nah, untuk itu barangkali Bapak bisa menjelaskan tentang interaksi sosial khususnya dari suku Bali yang ada di Provinsi Bengkulu ini Pak. Oh ya. Terima kasih Ibu. Jadi interaksi sosial yang ada di lingkungan kami, khususnya untuk suku Bali, di mana selalu berdampingan dengan berbagai macam suku. Namun kita syukuri sampai hari ini tetap berjalan kondusif tanpa ada permasalahan antar suku. Namun yang jelas bagi kami dari umat yang berkeyakinan Hindu, karena kami mempunyai satu keyakinan akan karma bala. Yang dimaksud di dalam interaksi sosial ini, apa perbuatan yang kita perbuat itu yang bakal kita nikmati.
Sehingga dengan dasar itulah kami nengok ke dalam, ya, edukasi kepada diri kita sendiri, yaitu bagaimana kalau kita membuat hal-hal yang kurang baik terhadap orang lain, itu dampaknya juga akan kita terima sendiri. Oleh karena itu, rasa toleransi atau menghargai sesama sahabat, sesama tetangga, nah itu kami pupuk dengan baik agar jangan terjadi sesuatu pergesekan-pergesekan yang nantinya kita tidak inginkan, karena dampaknya sangat fatal sekali. Jadi oleh karena itu juga mulai sejak ini juga kami sudah memberikan edukasi kepada generasi-generasi kami, ya, bagaimana caranya kita menentukan sikap, karena di sini perlu adanya pembelajaran kepada generasi bahwa kita harus mampu menghargai orang lain kalau apabila kita mau dihargai. Di samping itu juga di dalam kegiatan-kegiatan sosial, sebagaimana halnya ada acara-acara ya dari tetangga kita yang non Hindu, itu selalu bersama-sama, baik yang Hindu mempunyai hajat, walaupun yang non Hindu mempunyai hajat, ya mungkin rapat panitia atau segala macamnya, kemudian perlu bantuan tenaga, tetap dari kami membantu pihak mereka, dan dari mereka pun apabila kami mempunyai kegiatan, mereka pun membantu di pihak kami. Begitu yang sementara ini yang sudah terlaksana di sini. Itu ya, jadi bagaimana caranya kita dari umat Hindu di sini itu bisa saling hidup berdampingan dengan damai. Salah satunya tadi kata Pak Pinanggita adalah dengan cara menjaga toleransi yang ada. Nah, tapi dalam hal menjaga toleransi, atau karena barangkali bisa dijelaskan sedikit Pak, sejak kapan sih suku Bali barangkali ya yang ada di Provinsi Bengkulu ini Pak? Mungkin sejak zaman kerajaan kah, atau ya, seperti itu Pak? Nah kebetulan, terima kasih. Berarti kalau kronologis suku Bali ada di Bengkulu. Kebetulan saya mempunyai sesepuh, yaitu orang tua sendiri. Tanggalnya kalau tidak salah nanti saya bisa lihat, tanggal 11 bulan 9 tahun 1963. Nah ini kami adalah transmigrasi Kooga, judulnya Kooga Bali, yaitu korban Gunung Agung. Itu tahun 1963, berlokasi di daerah Bengkulu Utara. Karena lokasi untuk menampung transmigrasi ini ada 2 tempat, jadi dibagilah 2 kelompok. Nah, untuk transmigrasi di sana yaitu daerah Lubuk Saung yang sekarang dikenal dengan Rama Agung, kemudian daerah Sumber Agung yang sekarang menjadi Kecamatan Armajaya. Nah, itu semua di Bengkulu Utara. Tahunnya tahun 1963. Jadi sudah sejak lama suku Bali juga sudah ada di sini, dan selama keberadaan di sini pun kalau saya sendiri belum pernah mendengar adanya konflik. Karena tadi Pak Pinanggita sudah menjelaskan bagaimana caranya selalu menjaga harmonisasi dengan lingkungan gitu ya, seperti itu. Nah, terus kalau masalah barangkali nih Pak, ada beberapa hambatan tidak? Walaupun tadi memang sepintas sih tidak ada hambatan, tapi paling tidak ada pengalaman yang berupa hambatan tidak ketika kita misalnya hidup bersama ini? Hambatan itu tentunya tidaklah seberapa. Namun kalau awal, ini cerita awal, karena satu dengan yang lain kan sama-sama belum memahami ya. Jadi dulu pernah ceritanya ini orang tua kita, ini masalah bahasa. Yang satu pahamnya hanya bahasa Bali, yang satu pahamnya bahasa Rejang. Nah ini jadi untuk transaksi yang diinginkan itu nggak nyambung. Nah kemudian itu, jadi karena dari pihak kami juga
orangnya cepat beliau bergaul keluar, ada yang paham maka itu yang dipanggil. Rupanya kemauannya seperti ini sehingga selesailah acara itu aja yang jadi fenomena lucu saat itu kan gitu. Nah itu. Dan itu akhirnya bisa hanya karena miskomunikasi, karena perbedaan bahasa saja. Iya. Tapi itu karena tadinya apa ya, suku Bali ini adalah pendatang dan cepat melakukan apa tadi adaptasi Iya, ya Pak ya, adaptasi. terus mempelajari bahasa daerah setempat. Sehingga Pak Pinandita ini sendiri nih, walaupun aslinya dari Bali, menguasai bahasa lebih dari bahasa Bali. Jadi bahasa Bengkulu aja dari beberapa suku. Oh ya, ini mungkin pertanyaan kami terakhir ini Pak Pinandita. Itu bagaimana harapan masyarakat Bali ini terhadap pemerintah maupun suku-suku bangsa yang ada di sini, khususnya suku Bali yang ada di sini, dalam harapannya kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kita bersama di sini, bagaimana itu? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan masalah kesejahteraan, ya di samping pada umumnya masyarakat kami di sini adalah petani, ya mayoritas petani, sekalipun ada yang PNS, juga ada yang di anggota, kemudian pedagang ada juga, namun mayoritas petani. Nah, baru-baru ini dari pihak pemerintah juga sudah ada yang mulai ada pendekatan, yaitu bahwa desa kita ini atau warga kita di sini di desa Kampung Tengah ini masuk dalam nominasi wisata budaya. Karena apa, potensi itu ada di kita, akan tetapi kami pun belum begitu siap ya, sebagaimana halnya di Bali, karena semua itu penuh dengan keterbatasan, ya. Terutama untuk meningkatkan prestasi yang diinginkan, tentunya kita ada faktor-faktor khusus yang harus kita lampaui. Setidak-tidaknya kita harus menghadirkan pakar-pakar yang memang memahami tentang itu untuk menjadi narasumber di sini, mendidik, membina daripada anak-anak dan generasi kita sini, sehingga bisa juga menampilkan budaya sebagaimana halnya yang ada di Bali. Ya, sementara ini kalau untuk fasilitas umpamanya gamelan, ya alat seni, itu memang kami secara sederhana sudah kami miliki. Ya, demikian. Terima kasih Pak Pinandita. Jadi sangat menarik ya, barangkali seandainya para mahasiswa bisa datang langsung ke Provinsi Bengkulu dan bisa langsung berkunjung ke Bali kecilnya. Bali kecil ya, Bali yang ada di Provinsi Bengkulu sendiri. Seperti tadi Pak Pinandita mengatakan bahwa di sini sendiri sebenarnya ada beberapa kampung atau beberapa lokasi yang tempat tinggal daripada etnis suku Bali ini. Dan ini adalah salah satunya berada di Sunda Kelapa ya. Dan di sini mayoritasnya adalah walaupun campur dengan suku yang lain, tapi mayoritasnya adalah suku dari Bali dan beragama Hindu ya, Pak Pinandita gitu. Barangkali itu saja yang bisa kami tampilkan pada malam hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Pinandita karena sudah bisa berbagi kepada kami dan kepada para mahasiswa Modul Nusantara. Semoga walaupun kita sudah tidak kuliah lagi, nanti bisa datang ke Bengkulu dan kita mengunjungi salah satu desa wisata budaya yang ada di Sunda Kelapa. Demikian dari kami, dari Ibu, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Nusantara.